Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya umatku mengetahui keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang salat subuh di masjid, maka mereka akan datang untuk hadir subuh di masjid walaupun dengan merangkak. Artinya salat subuh di masjid merupakan sebuah amal saleh yang mulia. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat subuh di masjid, maka seolah-olah dia salat malam setengah malam. Maka kita ini bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, diizinkan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan salat subuh di masjid ini. Semoga salat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan membahas yaitu mengenai doa ruku' dan sujud yang dibaca Nabi di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tema kita adalah doa ruku' dan sujud yang dibaca Nabi pada akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari surat An-Nasr. Doa ini diambil dari surat An-Nasr. Apa itu isinya surat An-Nasr? Ada yang tahu? An-Nasr depannya apa? Alam nashrah, wadduha,
Apa depannya? An-Nasr. An-Nasr. Apa depannya? Ada yang tahu? Banyak yang tahu tapi diam-diam. Apa depannya? An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Kita akan membahas ayat itu sedikit karena doanya diambil dari ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat An-Nasr. Kita baca sama-sama saja. Ana baca, Bapak Ibu sekalian ikut membersamai bacaan ana. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Naam. Idza jaa nasrullah. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, al fathu artinya adalah kemenangan. yakni apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Kapan itu pertolongan dan kemenangan dari Allah? Yaitu ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Kota Makkah itu dulu penuh dengan berhala, patung-patung disembah. Kemudian mereka juga tawaf mengelilingi patung-patung. Mereka juga menyembelih untuk patung-patung mereka. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah patung-patung. Maka mereka disebut sebagai musyrik. Kalau ditanya apa agama orang Arab jahiliyah, jawabannya agamanya syirik. Kalau ditanya sekali lagi apa agama bangsa Arab jahiliyah, jawabannya agama mereka syirik. Mereka mengenal Allah, tapi mereka menyembah selain Allah bersama Allah. Maka mereka beragama syirik. Itu yang diberantas oleh Nabi SAW, kesyirikan itu. Pernah hendak orang Arab Quraisy
bermunajat hanya kepada Allah, tidak kepada berhala? Pernah nggak? Ada yang tahu? Mereka menyembah berhala, tapi pernah tidak mereka itu memohon kepada Allah langsung dan tidak meminta kepada berhala? Jawabannya pernah. Mereka pernah meminta kepada Allah secara langsung, tidak kepada berhala, yaitu saat kejadian pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Itu saja. Ketika pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah, saat itu orang-orang kaum musyrikin bermohon kepada Allah secara tulus ikhlas, tidak meminta tolong kepada berhala satupun, khususnya Abu Talib sebagai pimpinan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, sebagai pimpinan Quraisy. Dia meminta tolong kepada Allah langsung. Beliau memegang pintu Ka'bah multazam, pintu Ka'bah multazam, mustajab doa di multazam. Dipegang pintu Ka'bah dan bermohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya setiap manusia melindungi keluarganya, maka lindungilah rumahmu ini. Itu permintaan Abdul Muttalib, dan mengabaikan seluruh berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Semua berhala diabaikan, dia hanya meminta kepada Allah. Karena kejadian itu kejadian yang mengerikan tentunya bagi bangsa Mekah. Ada 9 gajah dengan 60.000 manusia ingin masuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Orang Quraisy, orang-orang Mekah tidak sanggup untuk melawannya. Mereka lari ke atas gunung bermohon kepada Allah satu-satunya. Itulah kejadian mereka bertauhid satu-satunya. Setelah Allah selamatkan, mereka syirik lagi. Ya, mereka syirik lagi, mereka kembali kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, dan kepada berhala-berhala lainnya. Jadi kota Makkah ini penuh dengan kesyirikan. Kesyirikan itulah yang dibasmi oleh Islam ini. Kesyirikan adalah mengharapkan pertolongan selain kepada Allah dan menyembah selain kepada Allah. Itu yang diberantas oleh Nabi SAW. Nabi diutus di Makkah dengan agama tauhid, dan mereka tahu Islam itu, mereka tahu tauhid itu sebenarnya, tapi mereka menolak. Mereka tetap ingin menyembah berhala-berhala mereka. Kemudian Nabi SAW, sebagaimana kita tahu, beliau di Makkah disiksa. Sahabat-sahabat beliau sebagian disiksa, sebagian dibunuh oleh orang-orang Makkah. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW diancam untuk dibunuh. Kita tahu semua kisahnya, kisah upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika ingin dibunuh, beliau melakukan hijrah, yaitu hijrah ke negeri Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau bersama kaum Ansar membuat suatu komunitas baru, yaitu komunitas Muslim, bisa disebut sebagai semi negara Muslim. Dibuatlah negara Muslim oleh Nabi SAW di Madinah.
Kemudian kita tahu ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi SAW dimusuhi oleh seluruh bangsa dan umat. Seluruhnya memusuhi Nabi SAW. Sampai akhirnya terjadi peperangan demi peperangan. Ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud, ada peperangan Khandaq, ada peperangan atau perjanjian Hudaybiyah, dan peperangan-peperangan lainnya yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian pada tahun 9 Hijrah, yakni 1 tahun sebelum Nabi wafat. Nah ini, 1 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi SAW datang bersama para sahabat menuju Makkah. Ini ceritanya. Nabi SAW dengan para sahabat datang menuju Makkah, ingin membebaskan kota Makkah, ingin menghapuskan kesyirikan di kota Makkah. Berhala-berhala ingin dihancurkan oleh Nabi SAW. Maka datanglah Nabi SAW dengan para sahabat ke Makkah, dan saat itu posisi Nabi SAW sudah sangat kuat. Sebelumnya Nabi itu lemah, diusir sampai pergi ke Madinah. Sekarang keadaan berbalik. Nabi kuat dengan pasukan yang banyak. Nabi SAW meminta kepada seluruh orang yang di Mekah untuk meninggalkan Makkah atau masuk Islam. Ya, pilihannya itu, meninggalkan kota Makkah atau masuk ke dalam agama Islam, dan dihancurkan semua berhala, termasuk berhala di dalam Ka'bah yang jumlahnya 360 berhala. Maka saat itu disebutkan oleh Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Turun ayat itu, turun menjelaskan tentang pertolongan Allah dan kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika pertolongan Allah itu turun, yakni engkau wahai Muhammad dibantu oleh Allah dan dimenangkan, khususnya sampai pada titik bisa menaklukkan kembali kota Makkah. Kata Allah, engkau akan melihat saat itu nanti, engkau akan melihat, wa ra'aita, engkau akan melihat, an-nasa, manusia-manusia, yadkhuluna, mereka akan masuk, fi dinillah, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Maka masuklah ke dalam agama Islam. Saat itu manusia sangat banyak. Cuman apa bedanya umat Islam yang baru masuk ke dalam Islam saat itu dengan kaum sahabat Muhajirin dan Ansar? Apa bedanya? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Muhajirin dan Ansar, mereka itu adalah contoh kaum muslimin yang kokoh keimanannya. Mereka itu keimanannya disebutkan oleh Nabi, dan dalam Al-Quran disebutkan keimanan mereka bagaikan batang pohon kurma. Keimanannya itu kokoh. Kalau kita lihat batang pohon kurma, pohon kurma itu punya akar tunggal ke dalam, dia lurus ke dalam, bisa 10 meter ke dalam, sampai 12 meter panjang akarnya. Kalau bangunan kita ini mungkin dia punya pondasi berapa meter Pak? 4 meter. Berapa pondasinya ini? 5-6. Kondisi bangunan itu mungkin segitulah, Allahu a'lam. Tapi kalau kurma itu batangnya itu akarnya menancap sampai 10, 12, bahkan bisa 15 meter itu akar. Sehingga batang pohon kurma itu kokoh.
Mau digoyang mungkin 10 orang juga dia nggak akan roboh itu. Nah, orang Muhajirin dan Ansar, keimanan mereka tuh kokoh seperti pohon kurma. Bukan kayunya, tapi kokohnya nggak bisa digoyang. Mereka itu tidak bisa digoyang. Mereka itu tidak bisa digoyang dengan apapun. Dengan harta nggak goyang. Dengan wanita tidak goyang. Dengan jabatan apalagi. Mereka kokoh, utuh, kuat memegang iman agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Muhajirin dan Ansar. Sedangkan orang-orang yang baru masuk Islam, yang tadi ramai masuk Islam, ini mereka orang-orang yang masih lemah imannya. Sehingga mereka masih sangat cinta dengan dunia. Masih sangat cinta dengan dunia. Makanya Nabi SAW memberikan kepada mereka harta yang banyak. Orang yang baru masuk Islam saat itu dikasih oleh Nabi banyak harta. Dikasih. Contohnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam, dikasih oleh Nabi SAW 100 ekor unta. Unta itu adalah harta termahal zaman itu. Dikasih oleh Nabi 100 ekor unta. Sudah dikasih 100 ekor unta, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Abu Sufyan masuk Islam di akhir. Beliau adalah tokoh yang selalu memerangi Nabi, memimpin perang memerangi Nabi, tapi akhirnya masuk Islam. Namun keislaman Abu Sufyan itu tidak sama dengan keislaman sahabat lainnya. Abu Sufyan baru masuk Islam diberikan oleh Nabi 100 ekor unta. Kemudian Abu Sufyan minta kepada Nabi untuk anaknya, tolong kasih anak saya Muawiyah. Lihat radhiyallahu anhu. Bagaimana Muslim, sama-sama Muslim. Yang satu Muslim generasi Muhajirin dan Ansar yang tidak lagi memikirkan keuntungan dunia. Yang satu lagi Muslim yang baru masuk Islam, masih memikirkan keuntungan dunia. Iman belum seberapa. Islam sudah Islam, syahadat, tapi iman belum seberapa. Maka dia minta lagi Abu Sufyan untuk anaknya, kasih anak saya juga, jangan saya saja. Dikasih anaknya bernama Muawiyah, dikasih oleh Nabi 100 ekor unta buat anaknya Muawiyah. Kemudian Abu Sufyan belum puas juga, minta lagi. Kata Abu Sufyan, kasih anak saya satu lagi, namanya Yazid. Maka dikasih anaknya lagi Yazid 100 ekor unta. Jadi Abu Sufyan itu salah satu yang masuk Islam di penaklukan Makkah itu. Tetapi ya begitu, kita fahami di sini bahwa orang Muslim itu di zaman Nabi pun terbagi dua. Muslim yang kokoh keimanannya seperti pohon kurma tadi yang tidak bisa digoyang, yaitu Muhajirin dan Ansar. Yang kedua adalah Muslim yang baru masuk Islam, yang lemah imannya, dia baru sekedar syahadatain, mereka masih cinta dengan dunia. Dan Muslim akhir zaman kata Nabi SAW, itu tidak ubahnya bagaikan buih di lautan. Apa itu buih di lautan? Tidak punya kekuatan sama sekali. Ada budaya Eropa masuk, dia ikuti. Budaya Korea masuk, dia ikuti. Budaya liberal masuk, dia ikuti. Budaya maksiat masuk, dia ikuti. Terombang-ambing tidak jelas. Itulah keadaan kaum muslimin di akhir zaman seperti yang kita alami. Tapi bukan berarti tidak ada muslim yang kokoh. Ada muslim yang kokoh seperti pohon kurma itu, yang tidak goyang dengan apapun. Subhanallah, ada gambarannya seperti itu. Ada muslim yang kokoh seperti pohon kurma, ada muslim yang memble seperti buih. Semuanya muslim, tapi yang membedakan mereka adalah al-iman, keyakinan kepada hari akhir, itu yang membedakan mereka. Nah, saat itu masuk Islamlah mereka orang-orang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Masuk Islam mereka. Kejadian ini 1 tahun sebelum Nabi wafat.
Setelah itu Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah. Apa perintahnya? Fasabbih. Apa perintahnya? Fasabbih. Nah, ketika datang kemenangan, semua orang telah mengikutimu wahai Muhammad masuk Islam, tidak ada lagi yang memusuhi. Mana musuhnya? Tidak ada lagi. Musuh di negeri Arab selesai semua, kalah semua. Tersisa musuh-musuh besar Persia, Romawi. Itu urusan belakangan. Tapi urusan internal Jazirah Arabia selesai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih. Bertasbihlah. Bertasbih bagaimana lafaznya? Subhanallah. Fasabbih, cara mengamalkannya subhanallah. Coba ana baca fasabbih, Bapak Ibu baca subhanallah. Ana baca fasabbih. 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 Fasabbih artinya bertasbihlah, yakni ucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Tidak ada pertolongan, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maha suci satu-satunya Allah. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika artinya tahmid. Artinya tahmid. Tahmid itu gimana lafaznya? Alhamdulillah. Jadi bihamdi rabbika, cara mengamalkannya alhamdulillah. Bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan wa bihamdi. Bisa dengan apa? Alhamdulillah atau wa bihamdi. Coba pakai yang alhamdulillah dulu ya. Pakai yang alhamdulillah. Ana baca bihamdi rabbika. Iya begitu. Alhamdulillah. Atau sekarang pakai yang wa bihamdi. Ana baca bihamdi rabbika wa bihamdi. Ini perintah Allah kepada Nabi, Pak. Perintah Allah kepada Nabi dalam surat ini. Fasabbih. Ucapkan subhanallah. Bihamdi rabbika. Alhamdulillah. Wastaghfir. Wastaghfir dan mohon ampunlah. Istighfarlah. Bagaimana lafaznya? Astaghfirullah atau Allahumma ighfir li. Allahumma ighfir li. Mau yang mana? Mau astaghfirullah atau Allahumma ighfir li? Hah? Ya udahlah, boleh. Sama aja, astaghfirullah. Baik, ana baca, Bapak jawab. Fasabbih. Fasabbih. Fasabbih subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika. Wastaghfir. Itu perintah, Pak. Perintah kepada Nabi 1 tahun sebelum wafat, di akhir hayat. Kemudian ayat itu ditutup, innahu kana tawwaba. Artinya Allah Maha penerima taubat. Artinya Nabi disuruh bertaubat, disuruh istighfar dan taubat. Nabi suruh istighfar, taubat. Nabi. Kita disuruh apa ya? Kalau Nabi disuruh istighfar, taubat, kita disuruh double istighfar dan taubat. Wastaghfirhu, minta ampunlah
innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Itu pengamalan dari ayat innahu kana tawwaba. Bisa nggak? Ulangi ya. Pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa atubu ilaihi. Apa arti subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, wa atubu taubat, dan aku bertaubat kepada Allah. Ini perintah, betul? Ini perintah. Ayat ini turun ketika penaklukan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makanya dibacalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini, diperbanyak di dalam ruku dan sujud. Di mana dibacanya? Ruku dan sujud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min qawli subhanallah wa bihamdihi, atau alhamdulillah boleh, wa bihamdihi boleh, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di akhir hayat sebelum wafat, Nabi banyak sekali mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruku dan sujud. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau perbanyak doa tersebut? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah menjelang ajalku ini. Nabi sudah tahu ajalnya sudah dekat. Aku menjelang ajalku diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka diaplikasikan oleh Nabi di dalam doa saat ruku dan sujud. Bisa difahami? Nah, itulah doanya. Dibaca oleh Nabi di akhir hayat. Apa tadi doanya? Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillah bisa diganti dengan wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca saat ruku. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, kita dianjurkan lama dalam 3 hal bagian ibadah ini. Ini nasihat buat saya dan imam-imam yang lain. Kita dianjurkan lama dalam 3 hal. Pertama, berdiri dalam salat. Kedua, ruku'. Ketiga, sujud. I'tidal tidak dianjurkan lama. Duduk di antara 2 sujud tidak dianjurkan lama. Saya ulangi. Dianjurkan lama dalam 1, berdiri. Jadi sabar makmum kalau imam lama sholat subuh. Kalau maghrib cepat. Maghrib al-ikhlas. Yang kedua, ruku'. Lama. Sami Allahu liman hamidah. Jangan lama-lama. Enggak ada anjuran lama-lama dalam sami Allahu liman hamidah. Doanya juga singkat. Rabbana walakal hamdu
boleh seperti itu, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud lama, boleh lama, baca ini berulang-ulang, atau baca doa yang kita pelajari, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bapak mau tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh, karena subhana rabbiyal a'la itu tasbih, wa bihamdihi itu tahmid. Subhana rabbiyal a'la tasbih, wa bihamdihi tahmid, ditambah astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak ada masalah berdasarkan dalil yang tadi. Itu silakan lama, 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, ini jangan lama-lama. Bacanya Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni, boleh. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, 3 kali juga boleh. Hanya baca Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, yakni tidak dianjurkan lama duduk di antara 2 sujud. Jadi yang lama adalah tadi di mana? Diri, ruku', sujud. Sisanya nggak usah lama-lama. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tinggal diamalkan doa tadi di dalam ruku atau sujud. Silakan jika ada pertanyaan, tafadhol. Nggak ada yang nanya. Ada tambahan? Ada doa lain? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sama itu, sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sama. Cuman di situ Allahumma gfirli udah sama itu, cuman ada satu yang belum masuk di situ, apa? Wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu diperbanyak Pak, terutama yang ini yang sama seperti umur Nabi ini udah, karena ini perintahnya ketika Nabi umur 62. Ada yang 62 di sini? Nah, yang umurnya 62 lebih itu kalimat wa atubu ilaih diperbanyak. Apa itu wa atubu ilaih? Aku bertaubat di ruku', di sujud, wa atubu ilaih. Nah, itu perintah berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Hanya itu materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada titipan saya sampaikanlah di sini kepada pengurus masalah muazin Jumat, mohon untuk dievaluasi. Kepada pengurus masalah muazin Jumat, mohon dievaluasi. Itu saja. Itu yang bicara ke saya banyak sekali, bukan 1-2. Jadi tolong diperhatikan. Demikian, wallahu alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.